Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumahnya ini dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, penjelasan para ulama tentangnya. Karena mempelajari Al-Quran ini tanda Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang sering kita dengar. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum itu maknanya adalah akhyarukum, yang maknanya orang yang terbaik di antara kalian. Jadi Allah ingin mengkabarkan, ingin menjelaskan siapa manusia yang terbaik di antara manusia. Jadi yang terbaik itu Rasul menyampaikan, bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, siapa saja yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi termasuk mempelajari Al-Qur'an itu mempelajari kandungannya, maknanya, dan juga termasuk mempelajari cara membacanya. Ini termasuk, Pak. Dan yang paling besar adalah mengamalkannya. Karena kalau belajar tanpa amalan, ya, ini tidak ada faedahnya, Pak. Ya, ada orang banyak belajar namun tidak diamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Karena amalan tanpa, ya, ilmu tanpa amalan ini bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi pohon itu kalau kata orang awak menyamak saja, ya, tidak bermanfaat, ya. Namun kalau kita punya pohon namun ternyata pohonnya berbuah, tentu kita bisa menikmatinya, Pak. Lantas kemudian kita bisa bersedekah dengan buahnya kepada orang lain. Untuk itu, ya, kita mempelajari ilmu untuk diamalkan. Dan pahala mempelajarinya itu besar, Pak. Karena orang yang mau belajar, mau mengamalkan, ya, ini adalah orang yang terbaik di antara kita. Kemudian setelah dia belajar, dia ajarkan. Karena salah satu pahala sebagaimana yang kita ketahui bersama, namun kita ingatkan lagi supaya bersemangat, Pak, ya, adalah mengajarkan ilmu. Pahalanya mengalir terus, ya. Pahalanya jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, Pak, ya.
Asal katanya jara yajri ya. Jariyatan itu artinya mengalir terus ya. Walaupun pengamalnya, penyampainya ya sudah tiada. Sebagaimana dalam hadis ya tentang amalan manusia akan terputus kecuali 3. Nah, di antara yang 3 itu adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang disampaikan kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membacakan tafsir dari firman Allah surah Al-Baqarah terakhir ya ayat 57. Nah, sekarang masuk ayat 58. Ya. Apa? Tidak belum ini yang 58 ini belum. Ya. Apa? Gimana? Belum ya? Iya. Ya kalau yang kemarin itu 58 ya. Ya. Karena kita belum membahas tentang ya kalimat yang ditukar itu. Hittatun itu ya. Karena Allah memerintahkan untuk mengucapkan hittatun. Apa yang ditukar kemudian ditukar kan gitu ya. Fabaddalal ladzina zalamu ya. Qaulan ghairal ladzi qila lahum itu ya. Kemudian orang zalim ya mengganti kata hittah itu. Hittatun ya. Ditukar dengan kata apa ini belum ya. Ini belum ya. Ya, kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini ayat yang 58-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Dan kemudian maka orang-orang zalim merubah perkataan selain dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Lantas kemudian Allah menurunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut azab dari langit. Dikarenakan apa kefasikan yang mereka lakukan. Ini ya. Ini belum kita bacakan tafsirnya ini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Dan telah menukar orang-orang yang zalim perkataan selain dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Artinya orang-orang zalim merubah perkataan yang Allah perintahkan mereka untuk mengatakannya, yaitu pada ayat yang sebelumnya Allah mengatakan wa qulu hittatun, ucapkanlah hittatun gitu ya. Naufir lakum khotoyakum, niscaya akan kami ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Jadi hittatun itu artinya kemarin dibahas ya pada tafsir ayat ini. Hittatun itu artinya ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami sama. Jadi orang-orang Bani Israel merubah kata-kata ini gitu. Ini yang akan beliau jelaskan nanti. An Abi Hurairah qala radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu li bani Israil, Allah berfirman kepada Bani Israel, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Ini ayat yang sebelumnya ya. Jadi Allah berfirman kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, masuklah kalian ke dalam pintu Baitul Maqdis ya.
dengan keadaan bersujud, ya, dalam tafsir yang lain dalam keadaan ruku gitu. Dan ucapkanlah hittatun, niscaya akan kami ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Fabaddalu, lantas orang-orang Bani Israel mengganti yang seharusnya mereka ucapkan hittatun, ya. Fabaddalu, mereka ganti. Wadakhalul baba, dan kemudian mereka masuk melalui pintu Baitul Maqdis itu yazhafuna ala astahihim, dengan cara merangkak, ya, melalui pantat-pantat mereka. Jadi apa namanya itu, kalau dengan pantat itu lebih tepatnya apa, mengesot lah gitu, ya. Padahal disuruh masuk, ya, dengan keadaan sujud ruku, ya. Kemudian mereka ganti kata hittoh itu dengan habbatun, faqalu habbatun fi sya'ratin, yaitu hantotun, ya. Dirubah hittoh menjadi hantoh. Kalau hantoh itu adalah satu biji gandum. Hantotun, ya, hantoh, ya, hantotun itu namanya biji gandum. Dalam rangka untuk, ya, istihza. Ini dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dalam rangka untuk mengolok-olok, ya, perintah Allah. Wa hadza hadisun sahihun, ini hadis sahih, rawahul Bukhari wa Tirmidzi, ya. Telah meriwayatkan hadis ini al-Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan wa qala hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Wa hasilu ma dzakarahu al-mufassiruna, dan, ya, kesimpulan yang telah disebutkan oleh para ulama tafsir, wa madalla alaihi siyaqu, kemudian yang sesuai dengan konteks, ya, hadis ini, annahum baddalu amrallahi lahum, sesungguhnya mereka telah merubah perintah Allah untuk mereka, minal khudu'i, ya, supaya mereka itu tunduk masuk, ya, melalui pintu Baitul Maqdis itu, dengan menundukkan perkataan dan perbuatan, bil qawli wal fi'li, gitu, dengan perkataan dan perbuatan. Fa umiru, dan mereka diperintahkan an yadkhulu, ya, untuk masuk sujadan, dalam keadaan sujud. Fadakhalu, namun mereka tidak mengindahkan itu. Allah suruh mereka, ya kan, wadkhulul baba sujada, gitu, ya, masuklah pintu itu dengan cara sujud, ya. Namun mereka beda, Pak, ya. Mereka masuk dengan ngesot, ya, di atas pantat-pantat mereka, ala astahihim, ya. Min qibali astahihim rafi'i ru'usihim. Kemudian, ya, walaupun mereka mengesot, ya, namun, ya, mereka mengangkat kepala-kepala mereka, padahal diperintahkan untuk tunduk, gitu, Pak, ya, dalam keadaan tunduk patuh, gitu. Namun mereka malah tidak mentaati perintah Allah. Wa umiru ayyaqulu, mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah, ya, hittah itu artinya ampunilah dosaku, ya Allah, yaitu hittah, ai uhtut anna dzunubana, ya, hapusilah dari kami dosa-dosa kami. Fastahza'u, lantas mereka istihza, ya, lantas mereka mengolok-olok firman Allah itu. Faqalu hantatun, mereka ganti dengan hantoh, fi sya'iratin. Hantoh itu adalah nama gandum, ya. Wa hadza fi ghayati ma yakunu minal mukhalafati wal mu'anadati, ya, wal mu'anadah. Ini adalah bentuk, ya, puncak dari penyelisihan mereka dan penentangan mereka terhadap Allah. Walihaza, maka oleh sebab itu anzalallahu bihim ba'sahu, oleh karena penentangan mereka itu, oleh karena penyelisihan mereka itu, kemudian istihza yang mereka lakukan terhadap firman Allah, terhadap perintah Allah, Allah turunkan kepada mereka, ya, bahaya, ya,
ke kebinasaan dan azab Allah. Bifisqihim, disebabkan karena kefasikan mereka. Bagaimana Pak bentuk fasiknya mereka itu apa? Iya, karena mereka tidak taat kepada Allah gitu. Wa huwa khurujuhum an taatihi, yaitu ya keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kefasikan mereka. Walihaza, oleh sebab itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan dari ayat itu, fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kemudian kami turunkan atas orang-orang yang zalim rijzam minas sama. Rijzam ini diantara maknanya itu adalah azab ya. Kemudian ada nanti Sa'id bin Jubair mengatakan maknanya ta'un ya, penyakit ya, berupa penyakit ta'un ya, penyakit lepra, penyakit yang berbahaya lainnya. Maka Allah turunkan atas mereka azab minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsuqun, disebabkan karena kefasikan yang mereka lakukan. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas ya, kullu syai'in fi kitabillahi min rijzi yakni bihi al-azab ya. Segala sesuatu yang datang dari kitab Allah, dari Al-Quran, kalau seandainya kita mendengar ada kata-kata ar-rijzu, maka yang dimaksud dengan kata ar-rijzu itu maknanya adalah azab gitu Pak. Jadi kalau Bapak ya, kalau kita baca Al-Quran ada kata ar-rijzu atau rijzun ya, ini maknanya adalah azab. Ini kata Ibnu Abbas. Wa qala Abul Aliyati, berkata al-Imam Abul Aliyah, ar-rijzu al-ghadabu ya. Ar-rijzu diantara maknanya adalah kemarahan. Jadi diantara makna fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, dan kami turunkan atas orang-orang yang berzalim itu rijzan, dan diantara maknanya itu adalah kemarahan ya dari Allah gitu. Allah murka gitu ya. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, yang dimaksud dengan ar-rijzu itu adalah huwa ta'un, dia adalah ta'un ya. Wa Ibnu Abi Hatim, kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, wan Nasa'i an Sa'id bin Malik wa Usamata ibni Zaidin wa Khuzaimah ibni Sabitin radhiyallahu anhum ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim An-Nasa'i dari Sa'id bin Malik dan Usamah bin Zaid dan Khuzaimah bin Sabit. Ini semuanya sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Jadi diantara makna ar-rijza atau rijzan ya dalam ayat ini maknanya adalah penyakit ta'un. Ini termasuk penyakit menular ya. At-ta'unu rijzun ya, azabun. Ta'un itu adalah ya azab ya. Dia adalah rijzun sebagaimana dalam ayat gitu ya, dan dia adalah azab. Uzziba bihi man kana qablakum, telah diberi azab dengannya orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu Allah juga telah menurunkan azab berupa ar-rijzun ini kepada mereka. Wa aslul hadisi, dan asal hadis ini at-ta'unu rijzun itu Pak ya, ini terdapat dalam fis sahihaini, dalam sahihain, dan Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga ayat Rasul menyampaikan kalau seandainya kita mendengar Pak ya, kalau di suatu negeri terkena penyakit ta'un, penyakit menular yang ganas, maka Rasul mengatakan wa iza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha, dan apabila kalian mendengar terjadi ta'un, terdapat penyakit menular, penyakit yang ganas ya pada suatu negeri, maka jangan kalian masuki negeri tersebut. Karena bahaya Pak ya, karena dalam Islam itu tidak boleh ya membahayakan diri kita. La dirar namanya. Kalau dirar itu membahayakan diri ya. Afwan, la darar wa la dirar. Darar ya itu membahayakan diri, dirar membahayakan orang lain. Gitu. Jadi ya, kalau seandainya kita tahu di situ memang
terjadi atau ada penyakit yang berbahaya yang mana itu ya membuat penduduknya tertimpa penyakit, ya jangan kita masuki gitu. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, kalau seandainya sudah masuk jangan keluar, gitu ya. Nah, ini ulama mengatakan tergantung kepada maslahatnya, karena maslahatnya seperti itu taun di zaman Rasul ya. Kalau keluar mudaratnya lebih besar. Kenapa? Boleh jadi dia sudah tertulari penyakit tersebut gitu. Sehingga apa? Sehingga dia akan memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi ini dikembalikan kepada maslahat dan mudaratnya. Namun kalau seandainya dia keluar ada maslahatnya, tentu ini dibolehkan. Karena memang Pak, ada larangan Rasul itu yang punya illat namanya, punya sebab. Ada yang sebabnya itu nggak ada, memang tok larangan ya dilarang gitu. Ini yang tahu siapa? Ulama gitu ya, yang memang mempelajari hadis Rasul gitu. Contoh dalam suatu hadis Rasul pernah melarang seseorang masuk masjid sholat dengan temannya atau berjamaah setelah dia makan bawang, ya kan? Yang redaksi hadisnya, janganlah ya salah seorang kalian itu mendekati masjid ya, sementara dia telah makan bawang. Maka ulama mengatakan larangan Nabi ini ada sebabnya. Ketika sebabnya itu hilang, ya maka larangannya itu juga hilang gitu. Makanya dalam kaidah usul fikih ada kayak kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ya, al hukmu ma'illatihi gitu. Ya kan? Dalam lafaz yang lain al hukmu yaduru bi'illatihi. Hukum itu ya tergantung dengan sebab. Kalau memang sebabnya diketahui gitu, Pak. Memang sebabnya memang itu yang disepakati ulama kan gitu, berdasarkan nas ya, itu sebabnya. Jadi sebab Nabi melarang orang mendekati masjid sementara dia habis makan bawang apa? Karena memang orang Arab kalau makan bawang itu banyak dan mentah gitu. Sebab dilarangannya apa? Ilatnya apa? Sebabnya ketika menimbulkan bau gitu. Sehingga apa Pak? Sehingga dia mengganggu kekhusyuan ya, ketentraman orang yang sholat berjamaah. Nah, sehingga hadis ini dikiaskan oleh ulama ya, segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan yang disebabkan oleh seorang jamaah, maka lebih utama dia jangan sholat di masjid, kan seperti itu. Nah, kecuali nanti darurat Pak. Kalau darurat ya ini lain lagi ketentuan hukumnya. Contoh dalam peperangan ya, ada orang lagi kena tembak kayak gitu ya. Kalau nak dia mandi dulu, nak dulu kan susah gitu Pak ya. Itu tentu dalam keadaan darurat. Karena sahabat kena panah tetap sholat walaupun dalam keadaan berdarah ya kan. Sholat khauf ya, ada ketentuan sholat berjamaah juga. Namun dengan pelaksanaan sholat khauf itu di sholat di medan peperangan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi memang ada hukum itu Pak, yang ada sebabnya. Jadi ketika sebabnya itu hilang, dia nggak berlaku lagi. Contoh kasus ya, azan 2 kali di zaman Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan berijtihad ini di sholat Jumat ya, itu azan 2 kali. Yang pertama di pasar Pak, tentu jaraknya jauh ya, 1 jam atau 2 jam jaraknya sebelum masuk waktu ya. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam sudah banyak dan belum ada mikrofon. Nah itu sebabnya. Sehingga dikhawatirkan orang-orang yang di pasar itu ya kan tidak tahu masuk waktu, maka diingatkan dulu dengan azan pertama. Nah, sehingga ulama mengatakan ketika sudah hilang sebab untuk azan 2 kali itu, kenapa? Karena azan sekalipun sudah dengar orang. Kenapa? Karena sudah ada mikrofon. Maka ketika sebabnya itu nggak ada lagi, ilatnya itu nggak ada lagi, maka dikembalikan hukum asal azan Jumat itu 1 kali. Karena di masa Nabi itu cuma 1 kali. Kalau di masa Utsman itu ijtihad ya, daripada
beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara contohnya, Pak. Kemudian ya kita lanjutkan. Jadi makna rijzan dalam ayat itu ya diantaranya maknanya taun ya sebagaimana hadis tadi ya. Kemudian warawa Ibnu Jaririn an Usamah bin Zaidin, telah meriwayatkan Ibnu Jarir dari Usamah bin Zaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah telah bersabda, inna hazal waja'a awis saqama rijzun uzziba bihi ba'dul umami qablakum. Sesungguhnya penyakit ini yakni taun, penyakit taun ini, karena wajah itu artinya penyakit. Sama dengan sakom, itu juga penyakit. Adalah rijzun. Jadi taun ini adalah rijzun ya. Uzziba bihi, diazab dengannya ba'dul umami, sebahagian umat-umat qablakum, sebelum kalian. Wa hadzal hadisu, dan hadis ini asluhu, asalnya mukharrajun fis sahihaini, ya dikeluarkan dalam dua hadis sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini Pak ya makna rijzun. Jadi ada dua di sini ya Pak ya dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini. Yang pertama azab, yang kedua kemurkaan Allah, kemudian yang ketiga penyakit taun. Dan ini dikiaskan Pak kepada penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang kena Covid itu bisa juga itu Pak ya. Rijzun juga itu ya. Ya, disebabkan kena kezoliman itu. Jadi kalau seandainya ada bencana seperti itu Pak, kita kembalikan kepada diri kita. Kalau orang Islam seperti itu, ya beda dengan orang ateis. Ada orang ateis dia nggak percaya apa kaitan dengan Tuhan nih. Ini murni fenomena alam itu. Karena mereka nggak percaya dengan Tuhan. Ya, auzubillahi min zalik. Kalau orang Islam nggak apa ya? Iya, karena orang Islam tidak. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi gempa bumi, gunung meletus, kebanjiran itu tidak lepas dengan Allah. Allah yang menurunkan itu semua. Untuk apa Pak? Ya, untuk menguji orang-orang yang beriman dan mengazab orang-orang yang lalai, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik ya, pelaku maksiat, supaya mereka kembali kepada Allah. Kalau mereka mau mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada ya azab Allah berupa ya fenomena alam yang kita rasakan. Beda dengan orang liberal, Pak ya, orang ateis. Nah, ini nggak ada ininya katanya, nggak ada kaitannya dengan Tuhan itu. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana nggak ada kaitannya dengan Allah ya? Ya, memang ya secara ilmu pengetahuan kan memang seperti itu. Kalau gempa itu pergeseran lempeng, namun lempeng itu bisa nggak bergeser dewe gitu, Pak ya? Tanpa ada yang menggesernya, kan Allah. Sama dengan minuman. Bisa nggak minum ini datang aja? Ya sin sarabin datang di meja ini, kan nggak ada. Kan nggak bisa tanpa ada sebab. Sebabnya apa? Ya ada yang menuangkan airnya, ada yang mengantarkannya. Begitu juga. Memang secara ilmu pengetahuan bisa dipelajari penyebab gempa gini dalam ilmu fisika gini. Nah, namun yang membuat seperti itu siapa gitu ya? Gak mungkin dia bergerak aja lempeng gitu ya. Iya. Tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menggerakkan. Jadi orang ateis itu dangkal otaknya Pak ya, nggak sampai ke situ otaknya. Dia taunya yang zohir saja, taunya cuma ada datangnya air. Asia yang mantan air itu orang ateis nggak peduli ya, yang penting ada air katanya. Begitu dangkalnya orang ateis itu Pak. Makanya orang ateis itu bodoh, sebodoh-bodoh makhluk, bodoh mereka ya. Walaupun terkadang bergelar ya, tapi kalau nggak percaya dengan Allah bodoh itu ya, lebih bodoh lagi daripada orang jahiliyah ya. Kafir Quraisy, orang jahiliyah itu kan bodoh. Jahiliyah itu dari kata jahala, bodoh ya. Namun walaupun mereka bodoh, mereka masih percaya sama Allah gitu ya. Siapa yang menciptakan langit? Ya orang kafir Quraisy jawab Allah.
Jadi orang ateis lebih bodoh lagi, Pak. Bahkan orang ateis lebih bodoh daripada iblis. Iya. Karena iblis masih percaya dengan Allah. Iya kan? Bahkan iblis mengaku, khalaqtani min nar, kata iblis. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dari tanah, dari api. Wa khalaqtahu minan min tin gitu. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah gitu. Artinya apa? Artinya iblis masih percaya, Pak. Yang telah menciptakannya dari api itu siapa? Allah. Ini enggak, ada ateis ini lebih parah daripada iblis. Iblis saja angkat tangan dengan orang ateis. Ini lebih iblis dari iblis ya, katanya. Ini lebih parah dari saya, katanya iblis ya. Ini parah nih, gitu ya. Iya. Jadi Pak, orang ateis nggak percaya sama Tuhan, sama Allah itu Pak, ini iblis saja ngangkat tangan tuh Pak. Ini lebih parah dari kita, ini lebih kafir dari kita gitu. Kita aja masih ngaku ya adanya Allah. Bahkan iblis saja sempat berdoa juga sama Allah, Pak ya. Iya, itu iblis ya. Iya, na'udzubillahi min zalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat ke-60-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Jadi Pak, waktu itu lagi kekeringan, paciklik ya Pak ya, kemarau lah. Jadi jadi Nabi Musa mohon kepada Allah ya untuk kaumnya air. Ya. Jadi Nabi Musa minta sama Allah, ya nggak minta sama Syekh Abdul Qadir ya. Orang sekarang minta hujan sama Syekh Abdul Qadir, na'udzubillah ya. Faqulna idrib bi'asakal hajar, lantas kami berfirman kepada Musa, pukul dengan tongkatmu itu batu tersebut. Fanfajarat, maka muncratlah ya, minhu darinya, dari batu tersebut, isnata asyrata ainan ya, 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, dan qad alima, dan sungguh telah mengetahui, kullu unasim, setiap suku, setiap kelompok manusia umat Nabi Musa yang lagi butuh air ketika itu, tempat minum mereka. Lantas Allah berfirman kepada Nabi Musa, kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, min rizqillahi, dari rizki Allah, wala ta'saw. Ada ulama mengatakan wala ta'saw, artinya wala tas'aw, dan janganlah kalian ya berjalan fil ardi, dalam di permukaan bumi ini, mufsidin, dalam keadaan berbuat kerusakan. Ya, jadi ada ulama yang mentafsirkan ta'saw dengan tas'aun ya. Asal katanya sa'a ya. Sa'a itu artinya berjalan. Dan janganlah kalian berjalan di atas bumi mufsidin, dengan berbuat kerusakan. Nah ini. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, kata Allah, ni'mati alaikum, nikmatku yang aku turunkan kepada kalian, wahai Bani Israel. Jadi ayat ini masih ya terdapat di dalamnya perintah Allah kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya Pak, sudah kita pernah sampaikan ya, kenapa Allah nyuruh kita ingat nikmatnya? Untuk apa Pak? Ya,
supaya kita itu cinta kepada Allah, supaya kita itu tidak merasa berat melakukan perintahnya, tidak berat menjauhi larangannya, sehingga kita itu bersyukur kepada Allah. Ternyata nikmat Allah itu banyak, kenapa saya masih malas-malas sholat gitu ya, supaya kita sadar Pak gitu. Jangankan Allah Pak ya, manusia saja yang perhatian sama kita Pak. Setiap bulan kita dikasihnya 50 juta misalkan, ya kan? Kalau kita dapat telepon saja saya Pak ya, Bapak mau 1 M gampang. Ya tentu kita sangat segan Pak. Wih baik niat pula Bapak tuh ya. Nah, ketika Bapak itu menyuruh kita, tapi syaratnya Pak ya, Bapak sholat 5 waktu ya. Oh, tentu ya Pak, jangan 5 waktu. Kalau ada 10 waktu sholat saya Pak, asalkan 50 M ya sebulan, pasti itu Pak ya. Iya. Kenapa Pak? Karena nikmat kebaikan yang dikasih orang itu. Dan Allah lebih banyak daripada orang itu Pak nikmatnya. Banyak nikmat Allah. Allah telah menciptakan kita itu sudah luar biasa Pak. Kalau tidak Allah ciptakan kita, kita bukan manusia hari ini. Nggak ada kita. Ya, tidak ada Bang Ijal ya, tidak ada Bang Dio hari ini kalau Allah tidak menciptakan mereka berdua. Tidak ada yang namanya Bang Ijal. Itu saja Pak, kalau seandainya kita renungi, ya Allah kenapa saya masih berat ya Allah meninggalkan laranganmu. Ya, kenapa saya masih berat mengerjakan perintahmu ya Allah. Kalau kita ingat terus ya nikmat Allah terus, itulah Pak fungsinya. Kenapa Allah menyuruh kita mengingat nikmatnya? Ya supaya kita itu tidak berat dalam melaksanakan perintah, supaya kita itu cinta kepada Allah. Kalau orang ngasih kita kebaikan Pak, pasti kita senang, sayang sama orang itu. Iya nggak Pak? Iya, harus ya. Orang perhatian sama kita. Contoh saja orang tua kita telah melahirkan kita, tentu kita harus cinta sama orang tua kita. Dan Allah lebih lagi kebaikan Allah daripada orang tua kita itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati, sehingga Allah menyuruh kita ingat nikmat. Wadhkuru ni'mati, dan ingatlah oleh kalian nikmatku alaikum atas kalian. Dan diantara nikmat Allah itu yang Allah ingatkan mereka, fi ijabati li nabiyyikum Musa alaihi salam, tatkala Allah menjawab ya doa Nabi Musa, hinastasqani lakum, tatkala Nabi Musa meminta air kepadaku untuk kalian. Ketika dalam masa kekeringan, Nabi Musa minta berdoa kepada Allah, turunkan kaumku kehausan, gimana nih, kasih kami minum gitu. Maka Allah mengatakan ya kan, faqul naqrib bi asakal hajar gitu ya. Faqul, memudahkan bagi kalian hal itu, nikmat-nikmat Allah itu. Allah tidak minta banyak sama kita Pak. Allah cuma perintahkan kita beribadah. Dan ingat, ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah gitu. Allah tidak butuh ibadah kita Pak. Kita mau sholat mau enggak ada pengaruhnya. Walaupun seluruh orang ini kafir ya, ini tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan, kemahakuasaan Allah, ketinggian Allah, kehebatan Allah. Tidak. Jadi kalau seandainya semua orang ini Pak kafir semuanya, tidak menjadi masalah bagi Allah ya. Tidak rugi Allah gitu. Ya kita yang rugi. Atau sebaliknya, walaupun seluruh orang ini beriman kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Karena Allah tetap maha kuasa. Jadi kita beribadah untuk kita. Ya. Untuk kita juga ibadah yang kita lakukan ini, bukan untuk Allah. Ya, bukan untuk Allah. Kemudian wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan berbuat kerusakan. Dan diantara maknanya kata Imam Ibnu Katsir, wala tuqabilun ni'ama bil isyani fatasallabuha, dan janganlah kalian ganti nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian dengan kemaksiatan. Jangan gitu. Kenapa Allah ingatkan kita nikmatnya Allah? Supaya jangan kita bermaksiat kepada Allah. Ya Allah telah beri kita nikmat yang banyak, tetap bermaksiat juga. Hadis itulah zolimnya kita Pak. Kita zolim kepada Allah. Allah tidak pernah zolim.
namun kitalah yang banyak berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan jangan kalian ganti nikmat Allah dengan maksiat, ya, sehingga kalian rusak nikmat Allah tersebut, kalian renggut ya. Jadi bagaikan orang yang membalas air susu dengan air racun, dengan air tuba. Ini. Kemudian kata beliau, wa hadhil qissatu syabihatun bil qissatil lati fi suratil A'raf. Kisah ini sama ya, menyerupai dengan kisah yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Saya cek tadi surah Al-A'raf ayat 160. Itu hampir sama, Pak. Karena dalam Al-Qur'an itu terkadang dalam beberapa ayat menceritakan satu cerita yang sama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 60 ini menceritakan tentang ini, Pak ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 160-nya juga menceritakan cerita yang sama. Itu artinya saling menguatkan. Itu maknanya lah untuk penguatan. Kenapa Allah ulang-ulang? Ya Pak ya, dalam satu ayat pun ada satu redaksi yang sama. Dalam surah Ar-Rahman tuh Pak ya, berapa kali itu Allah ulang tuh, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan Allah ulang-ulang supaya apa? Supaya orang itu sadar gitu ya. Supaya orang itu paham ya. Itu gunanya diulang-ulang untuk penguatan. Kadang Pak sudah kita ulang-ulang aja Al-Qur'an ini tetap lupa juga. Iya Pak? Iya. Kita udah rajin buat jadwal ya. Saya mengulang bacaan saya setiap hari 2 kali misalnya. Masih lupa juga ya. Apalagi tidak diulang-ulang, tentu cepat lupanya. Makanya Pak ya, Al-Quran ini cepat lupanya Pak. Kalau hanya sekedar menghafal, insya Allah Pak 1 tahun itu kita fokus ya, kita buat program, buat target ya, sehari sehalaman. Insya Allah 1 tahun Pak kalau kita istiqomah konsisten ya, hafalan. Namun mungkinnya itu ya butuh lebih daripada itu. Untuk supaya lengket betul itu butuh diulang-ulang. Jadi murojaahnya, pengulangannya itu harus lebih banyak daripada waktu menghafal. Karena yang payah itu murojaah, karena cepat lupanya gitu. Ya cepat lupanya. Kemudian ya kata beliau, walakin ya, akan tetapi kisah ini, kisah tentang Nabi Musa minta air kepada Tuhan, berdoa kepada Allah minta air, kemudian Allah suruh pukul pukul batu itu kalau dalam surah Al-A'raf 160 itu turun di sebelum Nabi hijrah atau ayat makkiyah istilahnya. Walakin tilka makkiyatun falidzalika kana al-ikhbaru anhum bi dhamiril ghaib. Nah, sehingga Pak ya kabar yang digunakan oleh Allah itu menggunakan kata ganti mereka yang dibicarakan. Kenapa? Karena kejadiannya itu turun sebelum Nabi hijrah, maka digunakanlah redaksi mereka. Itu namanya kata ganti ghaib itu Pak yang dibicarakan. Lianna Allah Ta'ala yaqussu dzalika ala rasulih. Karena Allah sedang menceritakan cerita itu kepada Rasulnya. Amma fu'ila bihim, apa yang terjadi atas Bani Israel, Musa dan Bani Israel. Wa amma hadhihi surah, wa amma fi hadhihi surah, adapun dalam surah ini wahyal Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah ini, fa innaha madaniyatun. Ini adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah atau ayat madaniyah. Falihada kana al-khitabu mutawajjihan ilaihim, sehingga lawan bicara Allah itu kepada mereka, kepada Nabi. Memang kisahnya telah terjadi, kisah Nabi Musa, namun Allah ingin Rasulullah mengambil pelajaran daripada kisah tersebut. Wa akhbara hunaka biqaulihi fambajasat min husnata asyrata aina, dan memancarlah dari batu itu 12 mata air. Ini dalam surat Al-A'rafnya. Wa huwa awwalul infijar. Ini pancaran yang pertama ya. Wa akhbarahu nabi ala ilaihi halu akhiran wa huwa al-infijaru fanasaba dzikru hadha huna fadzaka hunaka wallahu a'lam. Sehingga
setelah memancar Pak itu memancar lagi gitu. Dia condong kepada keadaan yang berikutnya, mancar lagi seperti itu. Sehingga cocoklah ya apa yang disebutkan di sini ya dalam surah Al-Baqarah ini, dan juga apa yang telah Allah kisahkan sebelumnya pada surah Al-A'raf itu sebelum Nabi Hijriyah atau ayat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu a'lam ya. Baik ya, karena mengingat waktu ya, insyaallah ya sudah selesai kita bacakan ringkasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 60. Insyaallah pada kesempatan yang selanjutnya ya ayat 61. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.